Pemirsa, pada hari Jumat pekan lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah yang baru dan terpilih pada momen Pilkada tahun 2020 lalu. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kami mengangkat tema kolaborasi pemerintah daerah. Dalam dialog titik tengah kali ini bersama saya, Renu Reksa. Gubernur Jawa Timur melantik 17 kepala daerah terpilih periode 2021-2024. Acara tersebut digelar di Gedung Negara Gerahadi dan dilakukan dalam 3 gelombang. Pada gelombang pertama ada 6 pasangan kepala daerah terpilih yang dilantik, yakni dari wilayah Trenggalek, Ponorogo, Situbondo, Sumeneb, Ngawi, dan Banyuwangi. Sedangkan pada gelombang kedua, kepala daerah yang dilantik adalah dari wilayah Blitar, Pasuruan, Jember, Malang, dan Mojokerto. Sementara pada gelombang ketiga, 5 kepala daerah terpilih yang dilantik berasal dari wilayah Sidoarjo, Kediri, Gresik, Lamongan, dan Surabaya. 17 kepala daerah yang dilantik ini merupakan kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 dan akan bertugas menjadi kepala daerah selama periode 2021-2024. Kolaborasi pemerintahan daerah itulah tema yang kami angkat pemirsa pada siang hari ini, dan untuk bisa mengupas dan mendalami tema tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Fahrul Muzaki. Beliau adalah pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Mas Fahrul, selamat siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Mas Fahrul, kalau dalam momen pelantikan Jumat pekan lalu, ada salah satu yang kami soroti di sini adalah statement yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah yang mengatakan ada hal yang harus kita lakukan, yakni bersinergi dan kolaborasi. Apa maknanya, Mas Fahrul, sebetulnya? Memang isu kolaborasi itu sudah lumayan sudah lumayan lama ya menjadi isu yang krusial dalam kaitannya dengan pengelolaan pemerintahan, terutama governance gitu ya. Jadi tidak lagi kemudian, apalagi era abad 21 sekarang, dan percepatan teknologi maupun percepatan perkembangan keilmuan dan segala bidang kehidupan ya, ekonomi dan lain sebagainya, itu memang mengharuskan pemerintah di level manapun, di level apapun, dari atas sampai bawah itu ya memang bersedia untuk berkolaborasi, bersedia untuk bersinergi, istilah gubernur ya, atau istilah yang mungkin lebih familiar dengan masyarakat kita itu nyekrup, istilahnya begitu kalau yang kerap disinggung oleh pemerintah provinsi. Jadi bagaimana subjek pemerintah ya, dari level pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke level desa, itu dalam proses pembangunannya itu ya memang harus berkolaborasi, karena persoalan-persoalan yang sekarang muncul itu membutuhkan pemecahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, jadi yang kolaboratif ya. Sehingga dan belum lagi varian atau bagaimana kemudian perkembangan problem yang ada ya, ini semakin kompleks dan memang membutuhkan berbagai upaya dari elemen dari pusat sampai ke bawah ya. Contoh misalnya dalam situasi pandemi sekarang yang paling aktual ya, itu tidak bisa pemerintah daerah, entah itu level kabupaten atau kota ya, itu hanya diayai sendiri, ditangani sendiri, tanpa mengindahkan dari kontribusi pemerintah provinsi maupun pusat ya. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi, pentingnya sinergi. Walaupun demikian, itu juga kaitannya dengan kolaborasi dan sinergi ini juga di sisi lain ada semangat kompetisinya ya. Jadi, nah ini dua hal ini rasanya yang menurut saya perlu dipilah dan dibedakan secara lebih jeli, sehingga tidak kemudian antara kolaborasi dan kompetisi ini salah tempat atau dalam konteks
yang tidak semestinya. Apa yang Anda maksudkan sebetulnya antara kolaborasi atau sinergi itu dengan berkompetisi? Nah, begini Mas Reno, jadi menariknya kolaborasi ini kan dalam hal pemecahan problem-problem yang ada ya. Betul. Jadi problem, apalagi yang kaitannya itu tidak bisa dibatasi secara tegas bahwa ini problemnya pemerintahan kota saja gitu atau kabupaten saja. Dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya, itu kalau di konteks Jawa Timur ini kan ada Bromo yang mau disambungkan itu Bromo Semeru Tengger itu ya, BTS. jadi BTS itu ya. Itu kan tidak bisa itu kemudian hanya menjadi pekerjaannya pemerintah pusat saja. Sementara kalau pemerintah daerah itu tidak peduli atau tidak care dengan itu, ya nantinya efektivitas pembangunannya akan kurang bisa optimal, kurang bisa tercapai ya. Nah, karena apa, ini mega project yang melalui banyak atau lintas kabupaten kota. Nah, di sisi lain memang ada semangat untuk berkompetisi dalam hal inovasi terutama ya. Jadi selain berkolaborasi, pemerintah dari level atas maupun sampai ke bawah ya, ini untuk semakin mempercepat pembangunan, semakin mempercepat dalam pembenahan problem-problem sosial, itu dibutuhkan inovasi. Nah, inovasi ini tidak bisa istilahnya itu ya memang harus menjadi semangat dari pemerintahan ya dalam pengelolaan pemerintahan itu. Jadi bahwa inovasi ini sekarang ini sedang menjadi semangat utama dalam pengelolaan pemerintahan. Bahkan kalau di pemerintahan pusat itu saya ingat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ya, dan itu diamini oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan saya kira juga menjadi semangat dari pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur, khususnya bagi kepala daerah yang kemarin baru dilantik ya, itu juga perlu ditekankan. Ada istilah one agency, one innovation. Jadi satu agensi itu lembaga dari pusat, kemudian OPD, kementerian, sampai ke bawah ke level OPD dan bahkan juga ke desa ya, pemerintah desa itu satu inovasi. Sehingga bisa menelurkan banyak sekali inovasi di situ. Nah, itu adalah kuncinya, tujuannya itu yang saya maksudkan dengan kompetisi ya. Untuk menghadirkan inovasi tadi. Lebih kepada inovasi itu. Bagaimana kemudian berlomba-lomba dalam hal inovasi untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi masyarakat ya. Saya kira begitu. Mas Farul, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Titik Tengah akan kembali sesaat lagi.